Iya Pak, sesuai aplikasi ya Pak pesanannya? Iya Mbak, totalnya jadi 40.000 ya. 40.000? Bukannya di aplikasi 35.000 ya Pak? Iya Mbak, kan harga bensin udah naik. Ternyata per tanggal 3 September 2022 kemarin, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Pertalite yang awalnya 7.650 naik jadi 10.000 per liter. Solar subsidi yang awalnya 5.150 naik jadi 6.800 per liter. Dan Pertamax yang awalnya 12.500 naik jadi 14.500 per liter. Tentunya berita ini mendapatkan banyak respon dari masyarakat, seperti supir angkot yang demo di Purwakarta dan juga banyak mahasiswa demo di berbagai tempat, bahkan sampai di gedung DPR dan juga Istana Negara. Nah, ada fakta nih di balik kenaikan harga BBM, yang mana dalam 3 tahun ini upah buruh nggak naik dan diperkirakan setahun ke depan juga nggak akan naik. Bisa dibayangin nggak sih kalau upah buruh aja nggak naik, gimana sama pekerja lainnya? Padahal menurut riset nih yang diterbitkan bulan Juli kemarin dalam jurnal Plus One itu bilang kalau gaji yang kecil berpengaruh negatif bagi kesehatan otak karena memicu penurunan daya ingat dan juga daya pikir. Wah, kalau gaji udah kecil masa otak juga ikut mengecil? Kenaikan harga BBM ini justru terjadi di tengah situasi harga minyak dunia yang lagi turun. Yang kalau kita bandingin nih sama negara sebelah, BBM di Malaysia kualitasnya tuh lebih tinggi, tapi harganya lebih murah. Kenapa sih harga BBM harus naik? Pertama, karena membengkaknya nilai subsidi energi hingga 502 triliun. Yang kalau terus dipertahanin, ribet deh pokoknya hitungannya. Intinya, sekarang karena kenaikan harga BBM, beban subsidi yang awalnya ditanggung oleh pemerintah, sekarang ditanggung oleh masyarakat. Jadi bebannya masyarakat. Harga BBM tahun ini naik, harga BBM tahun depan turun. Itu yang namanya prestasi. Ada lagi nih yang dilakukan pemerintah sama produk sebelah. Kita sebut aja Vivo, salah satu pelaku usaha bahan bakar minyak dengan produknya Revo 89. Yang mana kualitasnya sama kayak premium. Tapi setelah naik harganya di atas Pertalite. Kan jadi mengurangi pilihan untuk bahan bakar yang lebih murah. Emang sih yang dilakukan ini menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi gimana kalau praktek pelaksanaan undang-undang ini justru melanggar kebebasan masyarakat dalam memilih yang juga diatur dalam undang-undang? Jadi gimana nih? Nah, ternyata pemerintah udah menyiapkan 3 plan untuk menggantikan subsidi BBM. Yang pertama, bantuan sosial upah kepada 16 juta pekerja sebesar Rp600.000. Yang kedua, bantuan sosial Pemda senilai 2,17 triliun. Dan yang ketiga, bantuan langsung tunai sejumlah Rp150.000 per bulan untuk buruh. Tapi Rp150.000 bisa buat apa sih? Apalagi di saat sekarang semuanya ikut naik gara-gara harga BBM yang naik. Terus pemerintah harus apa lagi? Pertama, pemerintah bisa menaikkan upah yang lebih layak kepada pekerja terlebih dahulu. Dan yang kedua, pemerintah harus secara transparan menunjukkan biaya produksi BBM supaya kita bisa memprediksi apa yang perlu dilakukan ke depannya. Yah, terima kasih pemerintah. Karena kenaikan harga BBM, budget ngopi kita jadi berkurang. Kak, Biasanya ngombe Starbucks, saya ngombe Starling.